Halo, perkenalkan nama saya Nitek Dwianti. Di sini saya berasal dari kelas D4 Manajemen Perhotelan F semester 5. Dalam pelajaran kewirausahaan ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya jalankan. Untuk bisnis yang saya jalankan, saya beri nama sebagai Alas Landscape Design. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan mulai dari pertama. Nah, untuk di our bisnis kita sendiri, apa sih latar belakang dari kita mendirikan produk kita ini? Apa latar belakang kita menjual produk kita ini kepada masyarakat? Dan apa saja sih yang manfaatnya dapat atau dampak yang akan didapat dari kita sendiri maupun untuk orang lain yang ada di sekitar kita? Mungkin yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran penting tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan. Nah, di hal ini kita akan dimana dalam kurangnya hal pengetahuan atau keinginan masyarakat untuk melakukan sebuah penghijauan bagi area sekitarnya. Dan untuk kedua, mengurangi terjadinya polusi atau pencemaran udara yang terus meningkat setiap saat. Setiap saat, walaupun setiap detik ini, dalam dunia ini akan terus terjadinya polusi udara yang disebabkan oleh perkembangan setiap zaman. Maka dari itu, dalam mengurangi dampak tersebut, kita sebagian terus mengingatkan bahwa bagaimana pentingkah sebuah tanaman bagi kelangsungan kehidupan kita di depan. Nah, untuk yang ketiga, menanam buah setidaknya di rumah dapat memberikan kesan hijau yang saat ini sudah kita jumpai. Itu sangat benar, di mana sekarang rumah ataupun area sekitar kita pasti sangat jarang kita menjumpai yang namanya kehijauan. Kecuali itu kita dapat di suatu area terpencil. Nah, jadi seperti hal tersebut, kita nantinya akan lebih mengembangkan konsep hijauan, go green, di mana setiap area rumah diwajibkan at least setidaknya masih sedikit dari tumbuhan hijau untuk menambahkan kesan hijau, mengurangi polusi atau mengurangi stres yang diakibatkan oleh hal-hal yang berbau negatif thing. Untuk yang keempat, memberi manfaat mengurangi pencemaran udara yang terjadi di area sekitar. Itu sangat betul. Di mana dalam setiap tanaman atau tumbuhan, dia akan meresap atau mengurangi racun-racun yang terdapat dalam udara yang kita hirup setiap saat ini dan mengurangi terjadinya dampak yang negatif bagi tubuh kita sendiri ataupun bagi secara umum adalah area sekitar kita, udara, atmosfer, dan lainnya. Nah, untuk yang kelima, lebih mempromosikan desa kami sebagai desa agrowisata keangkutan tanaman hias. Nah, desa saya ini sudah kenal dengan sebutan desa agropulitan tanaman hias, di mana orang luar, walaupun ini orang luar dari yang berasal dari luar Bali, yang berbondong-bondong untuk ke Bali untuk membeli tanaman hias, di mana desa ini sudah terkenal dengan sebutan itu dari sekitar tahun 2020-an dan terus berkembang sampai saat ini. Dan yang keenam, berdampak terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat. Ya, betul. Dalam desa kami yang terkenal dengan sebutan desa agropulitan tanaman hias, maka dari itu, setiap orang akan dari luar akan berbondong-bondong ke desa kami untuk membeli sebuah tanaman hias. Maka dari itu, meningkatnya perekonomian masyarakat, keinginan untuk meningkatkan perekonomian mereka, maka mereka akan di sini kebanyakan untuk melakukan perekonomian untuk menjual tanaman hias. Hampir setiap keluarga di sini menjual tanaman hias. Dan dari itu, maka perekonomian masyarakat di sini akan meningkat dan sebagai kerja sampingan. Untuk selanjutnya kita akan masuk. Baik, untuk page kali ini di mana why Alas Landscape Design. Apa latar belakang dari kita memberikan nama produk kita sebagai Alas Landscape Design, apapun arti dari nama produk kita sendiri. Untuk yang pertama, kita mengambil kata alas, di mana alas ini berasal dari kata bahasa Bali, yang dimana berarti hutan lebat atau karangtara yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi, dalam Bali dan Indonesia itu sudah terkenal dengan sebutan hutan hujan tropis. Dari maka itu, kita mengambil latar belakang dari Indonesia sendiri sebagai hutan karangtara yang tropis dengan sebutan alas dalam bahasa Bali, yang dilihat ke kata Bali. Nah, untuk selanjutnya landscape, di mana landscape itu berasal dari bahasa Inggris, maka terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi berarti sebuah pemandangan. Nah, untuk desain sendiri, desain itu seperti berarti sebuah merancang atau mendesain sesuatu dan
atau kita memberikan sebuah gambaran umum dari apa yang kita buat atau ramalkan. Nah, jadi alas landscape berarti merancang pemandangan seperti hutan. Jadi dalam hal ini merancang kita lebih fokus untuk membuat sebuah desain yang berlatar belakangan hutan, dari mana hutan itu terkenal dengan konsep hijauan, natural, and also untuk Indonesia sendiri itu terkenal dengan tropisnya, maka di itu kita akan lebih mengembangkan konsep tropis hutan ala Indonesia yang disebut dengan hutan hujan tropis, yang kita lebih juga mendesain tanaman tersebut berasal yang dari Indonesia sendiri atau yang cocok ditanam untuk tropis sendiri. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke next page. Nah, untuk page kali ini kita akan membahas tentang kanvas bisnis. Nah, untuk yang pertama seperti ada cost centernya sendiri, profit centernya bagaimana. Nah, untuk key partners kita sendiri, para penjual tanaman dan penjual bahan material eksternal sebagai untuk bersama kita, ataupun kita akan saling timbal balik untuk menguntung, dan tentunya ada feedback juga. Dan dengan melakukan kerjasama dengan para penjual tanaman, di mana nantinya kita juga akan menawarkan jasa desain kita, maka selain kita membantu mereka untuk meningkatkan perekonomian mereka, atau kita membeli produk mereka dan kita merancang desainnya, maka dari itu nantinya kita akan saling menguntungkan atau kita akan saling memberikan sebuah feedback. Dan tentunya kita akan selalu melakukan partner dengan area villa tentunya. Nah, untuk key activities sendiri itu kita seperti dengan moto let's back to nature and find your inner place. Is seperti itu kita mencari sebuah kehijauan, kealamian, dan tentunya kita dengan hal tersebut, dengan kita menemukan sebuah hal yang berbau natural, dan tentunya nanti kita akan menemukan ketenangan batin kita sendiri. Nah, mulai menata dan mempertahankan keharmonisan jiwa dan menikmati suasana natural tropikal pada masa era modern saat ini, di mana untuk kita menemukan atau hal yang berbau natural atau flowers kind of like that, and it's hard to find out, dan dengan begitu kita harus menciptakan dengan langkah awal untuk mempertahankan desain-desain tersebut, dengan kita bisa melihat hal tersebut dengan cara kita mendesain dan terus memperkembangkan taman sebagai penting hal tersebut. Nah, juga ada value proportions, di mana usaha kita sendiri itu bernama Design Landscape. Nah, untuk akun sosial media yang kami tersediakan itu hanya pada Instagram, dan itu kita baru lebih mengekspos produk kita lewat sosial media. Untuk Instagram kita bisa ditemukan di alas_studios. Nah, untuk profit center sendiri kita lebih customer relationship. Untuk tentunya kita harus mencari sponsor, bahkan bergabung dalam sebuah event yang diadakan untuk tentunya kita untuk mempromosikan produk kita sendiri. Nah, dan juga melakukan kerjasama lebih baik dengan pihak yang serupa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak serupa, kita akan meng-compare atau melakukan cari ilmu lebih dari seseorang atau yang membuat produk yang sama seperti kita. Ada juga customer segment. Untuk target sendiri kita lebih mentargetkan berumur di atas 30-an yang pastinya sudah memiliki sebuah penghasilan tentunya, dan kita tidak menargetkan walaupun itu pria walaupun wanita, itu bebas. Nah, untuk secara tempatnya kita tentunya lebih memfokuskan diri ke tropis, maka suhu tropis itu bisa kita temukan sebagai di Indonesia dengan suhu tropis yang sesuai dengan iklim atau tanaman tersebut. Dari hal tersebut tentunya dapat manfaat dari kita
membeli produk kita sendiri. Asal membeli produk kita sendiri seperti memperindah dan mengurangi polusi udara pada suatu tempat. Dalam hal kecil kita lakukan dalam membangun atau menanam sebuah tanaman nantinya akan berdampak besar jika kita terus melakukan hal kecil demi sedikit demi sedikit. Dengan itu, untuk pendapatan sendiri sebenarnya itu sulit diprediksi, tergantung dari tingkat customer atau tingkat produk yang kita jual setiap bulannya. Walaupun secara biasanya sebulan itu kita bisa menjual dua dalam maksud ini 2 tempat desain. Kita tidak menghitung desain karena itu tempat biasanya terdapat beberapa banyak spot dan berbeda spot yang dimana kita desain dengan desain yang berbeda juga. Untuk pendapatan kita biasanya paling kecil 5 juta. Tapi it depends on how big the project we do. And ada juga revenue stream. Nah, didapat dari hasil penjualan desain, kita hanya only bisa jual desain gambaran tersebut, ataupun itu tapi kebanyakan kita lebih menjual desain dan juga melakukan kejelasan itu sendiri. Jadi menawarkan jasa yang membuat sebuah desain yang berhubungan dengan auto design tentunya, landscape, kita bisa melakukannya via online. Dengan hanya kita menjual sebuah desain, kita bisa kirimkan, mereka mengirimkan kita check location and we send them about the design too. Dan tentunya kita memperluas jaringan jasa yang bisa dijual ke customer dengan sebulan pendapatan 5 juta. Kurang lebih. Kita estimasi kalau sebulan melakukan project itu up to 5 million. And the last time is about cost structure. And the cost structure here dengan bangunan, electric, equipment, itu bisa sekitar 500.000 dalam sebulan. Untuk bangunan sendiri itu kita hanya dapatkan di rumah saja. Nah, untuk elektrik tentunya untuk keperluan kita untuk mendesain, dan equipment tentunya kita mempunyai laptop, alat lainnya untuk membangun atau mendukung kinerja kita dalam membuat suatu desain. Untuk biaya transportation ini tergantung dari jarak dari villa dan tempat kita tinggal kita. Jadi sekitar 450.000 sebulan. Kurang lebih. Mungkin lebih. Tergantung kita seberapa sering kita mengunjungi check location, kita membeli produk, survei tempat, survei tanaman tentunya. Itu sangat tidak relevan dan sangat-sangat fleksibel. Nah, untuk produk yang sudah saya jual itu sekitar lebih dari 5 desain untuk villa. Villa terdapat sudah beda dan itu sudah lebih dari 3, dan kita menjualnya setiap satu villa mempunyai beberapa spot, lebih dari 5 spot biasanya. Jadi dalam hal itu 5 desain atau mencapai 810 desain dalam satu villa. Nah, soalnya karena kita jual produk kita dalam satu desain, satu spot, kita akan cakup berapa tanaman yang dibuat, berapa panjang, dan berapa lebar. Setiap spot memiliki desain dan tema yang berbeda. Nah, untuk harga di satu desain itu kita mengerjakan lapangan sekitar hampir 12 juta dengan keuntungan sekitar kurang lebih 7 juta. Nah, situasi ini kita kutip bawah. Situasi ini tergantung dari minat customer dan seberapa luas area kerja kita nantinya. Sangat berpengaruh karena situasi ini tergantung dari seberapa customer kita minat dan luas area tersebut untuk kita melakukan tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan untuk page kali ini di mana yang dengan SWOT analysis, di mana masuk dari kelebihan, kekurangan, atau kesempatan ataupun halangan yang akan terjadi dengan bisnis kita. Nah, untuk yang pertama, strengths. Hal yang pertama itu adalah bahan mudah didapat karena kita berada pada
desa yang disebut desa agroforestry tanaman hias. Dengan gitu kita akan mudah mendapatkan bahan tersebut. Nah, ada pun mempunyai rekan yang berpengalaman di bidangnya. Nah, yang pertama, saya mempunyai rekan-rekan yang akan sangat mempengaruhi dan membantu dalam mengembangkan bisnis saya sendiri. Yang pertama, ada dia sudah terjun dalam landscape sudah puluh tahun, dan juga untuk keuangan kita sendiri ada tim yang bisa lulusan dari accounting sendiri, dan itu sangat membantu dalam kita menjual produk kita secara lebih rinci, lebih akurat. Dan yang kedua, mempunyai peralatan dan bahan. Nah, yang pertama, karena kita mempunyai tim yang sudah terjun dalam dunia landscape sudah berpuluh tahun, jadi dengan itu pastinya kita sudah mempunyai setidaknya bahan dan peralatan yang digunakan untuk kita dalam membuat sebuah produk kita. Nah, untuk weakness sendiri dari kelemahan kita itu sebenarnya keterbatasan waktu dalam pengambilan alih proyek, di mana tim kita sendiri mempunyai kesibukan dalam hal yang masing-masing, di mana seperti saya sendiri, saya sebagai mahasiswa, di mana saya lebih memfokuskan kampus saya sendiri dan mengeduakan si bisnis saya sendiri. Dengan begitu mungkin bisa lebih disiplin dengan kerjaan sampingan kita buat. Nah, dalam hal ini banyak persaingan yang lebih berpengalaman. Ya, tentunya itu sangat banyak. Kenapa kita dalam hal ini juga melakukannya dengan jam kosong kita atau waktu senggang. Tentunya kalau kita juga terjun dalam, kami juga tinggal di desa agropolitan, dengan begitu banyak saingan-saingan kita yang lebih mengetahui tentang tanaman yang sudah terjun lebih lama dari kita membangun sebuah bisnis ini. Dan tentunya jarangnya melakukan promosi produk. Ya, seperti yang saya katakan tadi, di mana saya lebih fokuskan kuliah saya dulu daripada ini, dan saya lebih mengeduakan ini, maka dalam hal ini mempromosikan produk itu saya tidak lebih fokus, tapi lebih ke partnership saya yang didapat dari tim kita. Nah, untuk the opportunity atau kesempatan yang dapat, nah, seringnya terjadinya tren mengoleksi atau menanam tanaman hias. Untuk saat ini lebih banyak dalam waktu libur COVID-19 ini, banyak yang lebih interest kepada dia mengeluarkan hobinya dia dengan cara mengoleksi tanaman hias. Yang lebih tren itu lebih menaruh pot tanaman di ruangan mereka, di interior rumah mereka, sebagai sebuah penghias yang lebih natural. Ada juga tanaman harus terus dirawat dan nantinya ada yang akan mati, maka itu perlu diperbaiki lagi. Dimana tanaman itu harus terus kita rawat dan terus kita jaga. Dimana kalau kita tidak rawat atau dia akan menjadi tumbuh liar, dan nantinya akan berpengaruh kepada perkembangan dari tumbuhan tersebut, maka akhirnya akan mati. Tanaman itu akan mati. Jadi dalam hal ini tanaman harus terus dikembangkan atau mungkin direproduksi lagi, ditanam ulang, dan akan terus berlanjut seperti itu. Karena tanaman jika sudah mencapai umur maksimal, biasanya dia akan mulai menunjukkan kesan yang ada jangka waktu dari tanaman. Misalnya tanaman ini pohon dia jika sudah sampai berbunga atau batang menguning, itu berarti tanaman itu akan menuju sebuah kematangan tingkat akhir. Nantinya akan mengeluarkan suasana atau tanaman itu berubah menjadi lebih tidak natural atau tidak eksotis, cepat mati. Maka dari itu perlu direproduksi lagi dan ditanam lagi dengan yang baru. Nah, untuk threats atau halangan yang kita dapat nantinya, kebanyakan tanaman hidup sesuai dengan musim suhu cuaca dan suhu tertentu. Nah, itu betul sekali. Di mana tanaman itu ada di pengelompokan sebagai dia tahan panas atau dia harus ditempatkan suhu yang lembab, suhu yang berhujan. Maka dari itu sebagai salah satu halangan yang kita dapat. Maka dari itu kita harus dari setiap spot atau setiap daerah kita akan memiliki desain yang dengan berbeda-beda tanaman juga sesuai dengan suhu yang sana terdapat. Misalnya di sana suhunya lembab, maka kita akan lebih menanamkan pisang-pisang yang memang hidup lebih banyak membutuhkan air. Adapun terdapat banyaknya persaingan di pasar, tentunya pasti itu karena sebuah pertanian itu pertama itu bukan hal yang asing lagi bagi kita, makanya itu sebuah ini tercakup aspek yang lebih luas sarang dan lebih mewah tentunya. Maka dari itu
persaingan pasti terus akan terjadi. Terima kasih untuk Nah, sudah berakhir dari penghujung presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Maaf sangat besar-besarnya jika saya terjadi kesalahan kata ataupun pengucapan. Dan tentunya saya harap dalam presentasi ini dapat bisa mengeluarkan ide yang saya dapat dari bagaimana tentang dan apa saja dalam produk yang saya jual. Terima kasih.